Pada kuartal pertama 2021, indeks harga saham gabungan atau IHSG tergelincir. Begitu juga dengan indeks LQ45 yang ikut terpeleset dalam 3 bulan pertama. Masing-masing terkoreksi 1,96% dan 5,83% pada kuartal pertama 2021. LQ45 turun 5,83% disebabkan oleh emiten-emiten konstruksi, misalnya PT PP Persero Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, PT Semen Indonesia Persero Tbk. Ini daftar emiten yang terkoreksi paling dalam selama kuartal pertama 2021. PP Persero Tbk, XL Aksiata Tbk, Wijaya Karya Persero Tbk, Perusahaan Gas Negara Tbk, Sri Rejeki Isman Tbk, Adaro Energi Tbk, Indo Tambang Raya Megah Tbk, United Tractor Tbk, Media Nusantara Citra Tbk, Semen Indonesia Persero Tbk. Nah, ini pergerakan indeks LQ45 selama 3 bulan pertama 2021. Meskipun tergelincir, masih ada juga saham-saham yang mengalami penguatan. Berikut ini 10 saham yang menguat dalam kuartal pertama 2021. Japfa Comfit Indonesia Tbk, Tower Bersama Infrastruktur Tbk, Sumarekon Agung Tbk, Aneka Tambang Tbk, Era Jaya Swasembada Tbk, Sarana Menara Nusantara Tbk, Ciputra Development Tbk, Chandra Asri Petrochemical Tbk, Karon Pokpan Indonesia Tbk, Kalbe Pharma Tbk. Dari daftar tersebut, emiten peternakan, menara, dan properti menopang LQ45. Lantas bagaimana prospek dari emiten yang menekan dan menopang LQ45 pada kuartal kedua 2021 ya? Untuk sektor konstruksi mengalami tekanan akibat pandemi yang masih berlangsung. Presiden Direktur Waskita Karya, Destiawan Suarjono mengakui sedang membutuhkan restrukturisasi atau perpanjangan utang agar tersedia cukup waktu dalam memenuhi kewajiban. Proses restrukturisasi kami ajukan kepada kreditur supaya ini memperingan beban Waskita saat ini, katanya. Menurutnya, investor menunda keputusan investasi di jalan tol Waskita yang akan dilepas. Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya Mahendra Vijaya mengklaim keuangan perseroan masih kuat, sehingga perseroan memiliki kemampuan yang memadai untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek. Saat ini belum ada rencana restrukturisasi, kata Mahendra. Sekretaris Perusahaan PT PP Yuyus Juarsa menjelaskan, COVID-19 berdampak negatif pada bisnis konstruksi dan infrastruktur. Perseroan meyakini bahwa kondisi perusahaan yang terjadi akibat pandemi COVID-19 hanyalah bersifat sementara, kata Yuyus pekan lalu. Tim riset JP Morgan Sekuritas Indonesia menilai WSKT dan WIKA masih akan kesulitan keuangan. JP Morgan Sekuritas memberikan rekomendasi underweight untuk saham WSKT dengan target harga Rp1.200. Untuk WIKA dipatok dengan target harga Rp1.600 sampai akhir tahun. Berikut ini adalah target harga dari beberapa sekuritas untuk WSKT, WIKA, dan PTPP. Sekarang kita lanjut ke emiten yang menopang pergerakan LQ45. Emiten peternakan JPFA dan CPIN turun 31% dan 7,28%. Roger MM, Kepala Informasi Investasi Mirai merekomendasikan JPFA dengan target harga Rp2.500. Menurutnya, JPFA berpeluang mencetak laba positif pada kuartal pertama 2021. Selain itu, harga ayam lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya. Analis Aldi Citra Sekuritas Indonesia Timothy De Gracianov memperkirakan harga saham CPIN bisa ke Rp6.875. CPIN pun baru saja melakukan pelepasan ekspor produk olahan unggas untuk pertama kalinya ke Qatar. Komisaris Independen Charon Pokpan Suparman mengatakan pengiriman ke Qatar diharapkan menjadi pintu gerbang ekspor Indonesia untuk tujuan negara Timur Tengah. Kami berhasil membuat kesepakatan bisnis dengan pemerintah dan pembeli dari Qatar untuk mengekspor produk makanan olahan daging ayam, katanya. Jadi gimana sobat bisnis? Apakah sudah menentukan pilihan saham yang mana?